Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Baik, di sini kami dari kelompok yang membahas mengenai illegal fishing dari mata kuliah ekologi pemerintahan, yang mana yang kami ambil di sini materinya ini mengenai geografis. Masalah yang kami ambil yaitu tentang masalah illegal fishing di Kepulauan Natuna. Yang pertama, saya perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Barik Irsyah, lalu ada Zahra Nabila, Ludwini Najla Hamdi, Puja Belina, dan Yasmin Maharani. Untuk materi pertama tentang kebijakan pemerintah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kasus illegal fishing yang ada di Kepulauan Natuna, masalah illegal fishing tersebut sudah diatur di berbagai undang-undang. Di antaranya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai kelautan. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115. Baik, kebijakan-kebijakan pemerintah tadi ditujukan untuk mengatasi dan mengurangi kasus-kasus illegal fishing, terkhusus yang terjadi di Kepulauan Natuna. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Puja Belina, yaitu mengenai lingkungan yang berpengaruh terhadap illegal fishing tadi. Pada Puja Belina kami persilakan. Baik, terima kasih Barik. Saya akan menjelaskan tentang masalah illegal fishing di Kepulauan Natuna, lingkungan yang berpengaruh. Yang pertama yaitu letak geografis. Kepulauan Natuna terletak di Laut Natuna Utara yang merupakan jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan wilayah zona eksekutif di Tiongkok. Yang kedua yaitu kekayaan sumber daya laut. Kepulauan Natuna memiliki kekayaan sumber daya laut yang berlimpah seperti ikan tuna, ikan cakalang, dan tenggiri. Yang ketiga yaitu kurangnya patroli maritim. Kurangnya patroli maritim di wilayah Kepulauan Natuna membuat kapal-kapal asing leluasa melakukan illegal fishing-nya. Yang keempat yaitu lemahnya pengakuan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap illegal fishing membuat para pelaku tidak jera dan terus melakukan aksinya. Yang kelima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang illegal fishing membuat mereka tidak aktif dalam membantu mencegah dan melaporkan kegiatan illegal fishing. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puja Belina karena sudah menjelaskan materi mengenai pengaruh lingkungan terhadap illegal fishing. Selanjutnya, yakni materi Jadi, tentang lembaga organisasi melingkupi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Satgas 115, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum (Pakja), Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing). Sekian. selanjutnya, yakni materi tentang program atau kegiatan pemerintah provinsi atau kabupaten kota dalam mengatasi atau menanggulangi adanya kasus illegal fishing di Kepulauan Natuna yang akan dijelaskan oleh Zahra Nabila. Zahra Nabila, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program kegiatan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota
terkait masalah illegal fishing di Kepulauan Natuna. Yang pertama yaitu program penguatan pos pengamat laut. Program tersebut merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Natuna. Yang kedua, program pemberdayaan nelayan. Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam melaut dan menangkap ikan secara legal. Selanjutnya, yaitu program sosialisasi pencegahan illegal fishing, yaitu merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya illegal fishing dan mendorong mereka untuk melaut secara legal. Selanjutnya yaitu program pembudayaan ikan, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dan mengurangi ketergantungan nelayan pada penangkapan ikan di laut lepas. Lalu yang terakhir yaitu program penertiban alat tangkap ilegal, yaitu program yang bertujuan untuk menertibkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Nabila telah menjelaskan materi mengenai program apa saja atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi terhadap penanggulangan atau upayanya dalam mencegah kasus illegal fishing. Selanjutnya yakni program atau kegiatan pemerintah pusat dalam menanggulangi illegal fishing tadi. Berarti tadi tentang yang program yang dijalankan oleh provinsi atau kabupaten. Sekarang yakni program yang dijalankan atau upaya yang dilaksanakan dari pemerintah pusat dalam menanggulangi kasus illegal fishing yang akan dijelaskan oleh Ludwinia. Kepada Ludwinia akan dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini ada beberapa program pemerintah pusat dalam penanganan masalah illegal fishing kepulauan di Natuna. Beberapa program tersebut berupa ada penenggelaman kapal yang tertangkap mencuri ikan, terus juga ada pengawasan dan pengendalian kapal pengawas perikanan Indonesia untuk melakukan tindakan khusus terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pengendalian dan pengawasan perikanan. Terus juga ada pengurusan dan pengendalian hukum terhadap pelaku illegal fishing. Jadi pemerintah dituntut untuk menyusun langkah atau kebijakan dengan sanksi agar tidak terjadi tindak pidana illegal fishing. Seperti dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur pidana penjara 8 tahun dan denda hingga 20 miliar bagi nelayan ilegal. Namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 bersama dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebankan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan dan tidak membedakan pidana bagi pedagang tunggal dan pelaku usaha. Jika ada masyarakat yang mencoba menangkap ikan ilegal, pengelola akan diberi sanksi dan denda dinaikkan menjadi sepertiga dari denda yang dijatuhkan. Tindakan yang berupa pembakaran atau penenggelaman kapal penangkap ikan yang berlayar di bawah bendera negara asing yang berdasarkan bukti-bukti sudah ada pekerjaan pendahuluan yang cukup. Namun belum diketahui sejauh mana keberhasilan penertiban dan penindakan tindak pidana illegal fishing sehingga perlu dikaji dan dicarikan solusinya yang terbaik. Dan diperkuat oleh TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan yang tujuannya untuk melakukan patroli laut secara rutin guna mencegah illegal fishing di Natuna. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Vidya telah menjelaskan materi tentang program atau kegiatan dari pemerintah pusat terhadap penanggulangan kasus illegal fishing di Kepulauan Natuna. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, sudah dijelaskan tentang ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai eh, masalah-masalah atau yang masalah yang terjadi di Kepulauan Natuna terkhusus masalah illegal fishing, yang mana pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bekerja sama untuk menanggulangi serta mengatasi eh, adanya kasus-kasus illegal fishing yang marak terjadi di Kepulauan Natuna. Juga ada beberapa faktor yang menyebabkan Kepulauan Natuna tadi menjadi area yang sangat digemari oleh para illegal fishing dalam melakukan aksinya. Yang mana di Kepulauan Natuna itu dia berada di daerah perbatasan, terus sumber daya ikan yang melimpah sehingga membuat para nelayan-nelayan dari negara asing mencuri ikan atau sumber daya yang ada di Kepulauan Natuna. Jadi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bekerja sama untuk melaksanakan tindakan agar mendisiplinkan para pelaku illegal fishing. Terus selain itu lembaga-lembaga yang mengatur dan yang menjadi yang bertanggung jawab dalam kasus-kasus tersebut seperti Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Angkatan Laut baik itu TNI, kepolisian maupun aparat-aparat lainnya serta pemerintah agar terciptanya lingkungan yang aman bagi para nelayan dan sumber daya yang melimpah tadi tidak habis begitu saja karena adanya illegal fishing. Baik, demikian presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami tentang geografis, yang mana kami mengambil kasus tentang illegal fishing di Kepulauan Natuna. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.